adik-adik yang terkasih, jumpa lagi di Minggu Ceria pada pagi hari ini dengan kakak. Ya, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kasih, terima kasih untuk berkat dan rahmat-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami dapat berkumpul di acara Minggu Ceria pada hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Semoga apa yang kami dengarkan pada hari ini dapat memuliakan Dikau dan dapat kami wartakan dalam kehidupan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan Alkitabnya. Kita baca firman Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 4 ayat 14 sampai dengan 21. Sekali lagi, bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 14 sampai dengan 21. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Ia lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada 3 hal penting yang bisa kita renungkan dari Injil hari ini. Yang pertama, sapaan penginjil Lukas mengingatkan kita apakah kita sudah mencintai Tuhan ya di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita sudah menampakkan rasa cinta kita kepada Tuhan? Mencintai Tuhan dapat berupa menyediakan waktu untuk mendengarkan, memahami, dan melaksanakan sabda dan kehendak-Nya. Nah, sekarang apakah adik-adik sudah bisa mendengarkan sabda Tuhan dengan baik, misalkan mengikuti misa online ataupun offline dengan baik ketika kalian ke gereja,
itu adalah salah satu bentuk di mana kita mencintai Tuhan. Lebih dalam lagi, menurut Santa Teresia, dari kanak-kanak Yesus, orang yang mencintai Tuhan akan selalu berusaha menyenangkannya. Jadi apa yang menjadi harapan Tuhan, menjadi apa yang difirmankan Tuhan, itu dilaksanakan dengan baik, yaitu sebagai bentuk rasa sayang kita kepada Tuhan. Yang kedua, dalam melakukan tugasnya, Tuhan Yesus selalu dibimbing oleh Roh Kudus. Tadi dikatakan di Injil Lukas bab 4 ayat 14 sampai 18. Di situ Tuhan Yesus selalu dibimbing oleh Roh Kudus. Kita yang telah dibaptis dan menerima sakramen Krisma telah menerima Roh Kudus. Nah, jadi adik-adik yang telah dibaptis itu telah menerima Roh Kudus. Nah, nanti pada saat mau menginjak SMP mungkin nanti bisa kita menerimakan sakramen Krisma sebagai sakramen penguatan. Nah, di situ kita akan lebih dalam memahami, mengenal Tuhan Yesus sendiri. Sejauh mana kita sungguh menyiapkan dan membuka diri akan bimbingan Roh Kudus dalam hidup kita sehari-hari. Nah, di mana kita menyiapkan hati kita untuk kehadiran Tuhan di dalam diri kita, sehingga kita dapat merasakan bahwa oh, Tuhan sungguh benar-benar hadir di tengah-tengah kita, di dalam diri kita. Di sini kita perlu menyadari bahwa membuka diri akan bimbingan Roh Kudus adalah hal yang penting. Misalnya, bersikap disiplin terhadap doa harian kita. Nah, apakah adik-adik sudah setiap hari melaksanakan hal-hal kecil itu? Misalnya berdoa sebelum tidur, sesudah bangun tidur, sebelum makan. Itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Demikian adik-adik renungan dari kakak yang bisa disampaikan. Semoga hari ini kita dapat mewartakan firman Tuhan dan hari ini dapat menjadi hari baru bagi kita semua. Mari kita tutup acara Minggu Ceria hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas tuntunan rahmat-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami dapat sepenuhnya mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kami supaya bisa menyenangkan hati-Mu dan sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.